Semua orang yang menyaksikan itu ketakutan. Ada yang menjerit, ada yang menangis, bahkan ada yang berlari, tidak mau menyaksikan itu. Hangus, terbakar, dan bahkan masih menyisakan bara api di kayu itu. Dan jenazah Pak David, penyok wajahnya seperti habis ditimpa oleh martel yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Malam Mencekam, jumpa lagi dengan saya di sini, Yudi dan tim Malam Mencekam, yang kembali akan mengisahkan sebuah cerita yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton dan mengklik video ini. Kita selalu berdoa sahabat Malam Mencekam semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Malam Cekam, kali ini cerita yang dikirimkan yang akan kita kisahkan adalah cerita yang dikirim oleh Saudara Rohman. Saudara Rohman yang berusia 31 tahun, yang saat ini tinggal di kota Bandung. Dan Saudara Rohman saat ini bekerja di sebuah perusahaan yang menjual pakaian di Bandung. Bagaimana kisah Saudara Rohman ini? Jangan kemana-mana, tetap ikuti cerita di Malam Mencekam. Dan jangan lupa juga buat Anda mungkin yang memiliki cerita atau pengalaman pribadi yang kisahnya cukup horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkannya melalui email yang sudah kami sediakan. Siapa tahu suatu saat nanti kami akan kisahkan cerita Anda, atau kami akan undang Anda ke studio untuk menjadi seorang narasumber yang akan bercerita bersama kami di sini. Baik, Sobat Malam Cekam, bagaimana kisah dari Rohman ini? Ini dia kisahnya. Sobat Malam Cekam sekalian, cerita ini berkisar tentang cerita yang dialami oleh Saudara Rohman ini cukup horor dan mencekam. Dan cerita ini cerita yang dialaminya kurang lebih 4 tahun yang lalu, di mana Rohman menghadiri sebuah pemakaman yang notabene yang dimakamkan ini adalah atasannya, di mana dia bekerja dulu di salah satu bank konvensional yang ada di Jakarta Selatan. Waktu itu bosnya ini meninggal dunia dan Rohman menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri terjadi hal-hal yang cukup mengerikan yang membuat Rohman ini menjadi trauma untuk mengingatnya kembali. Bukan hanya itu saja, di cerita ini Rohman akan menceritakan pada saat dia bekerja itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan atau keanehan-keanehan yang Rohman alami pada saat dia bekerja, dan waktu itu ketika bosnya masih hidup tentunya. Di tahun 2016, Rohman sedang menjalankan sebuah usaha di bidang kuliner. Ya katakanlah semacam masakan siap saji. Namun setelah berjalan kurang lebih sekitar 6 bulan, belum juga menunjukkan hasil, belum ada perkembangan. Akhirnya Rohman memutuskan untuk mencoba jalan lain, mencoba usaha lain. Ya siapa tahu hasilnya akan merupakan hasil tambahan bagi pemasukannya. Walaupun pada saat itu Rohman belum berkeluarga, namun tidak ada salahnya untuk menyiapkan beberapa tabungan. Siapa tahu dari usaha tambahannya itu akan mencukupi untuk kehidupannya sehari-hari. Setidaknya Rohman bisa menghidupi dan mencukupi dirinya dan kedua orang tuanya. Lalu akhirnya Rohman memutuskan untuk mencari pekerjaan. Dia mencari, melihat-lihat lowongan pekerjaan, dan akhirnya
Salah seorang temannya yang sudah 1 tahun bekerja di salah satu bank konvensional yang terletak di Jakarta Selatan, sebut saja temannya Rohman ini adalah namanya Ridwan, mengabari kepada Rohman bahwa atasannya di tempat dia bekerja membutuhkan seorang karyawan tambahan di bagian security di kantor tersebut. Berselang 1 hari setelah mendapatkan kabar dari Ridwan, temannya itu, akhirnya Rohman mempersiapkan diri untuk berangkat ke Jakarta untuk menghadap atasan Ridwan untuk melakukan interview. Dan sesampainya di Jakarta, Rohman langsung menuju ke tempat kosannya temannya, yaitu kosannya Ridwan, yang lokasinya kebetulan tidak jauh dari tempat kerjanya. Namun soal warung yang Rohman rintis selama 6 bulan ini, Rohman sudah titipkan ke ibunya. Lumayanlah buat tambahan-tambahan, ujar Rohman. Sesampainya Rohman di Jakarta pada hari Sabtu sore, malamnya Rohman diajak oleh Ridwan untuk refreshing dulu, untuk berkeliling Jakarta dulu. Malam mingguan melihat suasana kota Jakarta waktu itu. Karena Rohman masih punya waktu 1 hari untuk interview di hari Seninnya. Pada malam itu mereka berdua berjalan-jalan mengitari ramainya kota Jakarta. Dan sehabis Rohman dan temannya berjalan-jalan di malam hari itu, mereka langsung pulang ke kosan untuk membuang lelah, untuk beristirahat. Lalu mereka berbincang, ngobrol sambil minum kopi. Di sini satu hal yang terjadi keanehan. Rohman merasakan ada hal yang aneh ketika Ridwan menceritakan tentang atasannya, yang akan Rohman ceritakan detailnya di sini. Sebut saja bosnya adalah namanya Pak David. Dengan semangatnya, Ridwan bercerita kepada Rohman tentang siapa sosok Pak David ini. Dan ini membuat hati Rohman merasa menciut, padahal Rohman belum pernah bertemu dengan orangnya. Dan Ridwan mengatakan kepada Rohman, jangan pernah sekali-kali berlawanan pendapat bersama Pak David. Pokoknya apapun yang dikatakan Pak David, ya ajalah. Mendengar cerita dari Ridwan, Rohman ada sedikit keraguan. Namun akhirnya Rohman berpikir, tetap harus jalan, tetap harus dilanjutkan. Karena kalaupun Rohman harus pulang lagi ke Bandung, ini akan sangat memalukan dan ini akan sangat menyinggung perasaan daripada Ridwan yang sudah berusaha mengajukan Rohman ke atasannya. Dalam hati, Rohman berkata, ya sudahlah, tanggung basah nyebur aja sekalian. Sobat Malam Cekam sekalian, singkat cerita, akhirnya Rohman mendatangi Pak David di hari Seninnya untuk melakukan interview. Dan kesan pertama Rohman pada awal bertemu dengan Pak David, sama sekali Rohman tidak menemukan keganjilan apapun di dalam diri Pak David. Malah menurut Rohman, Pak David itu orangnya baik. Cara dia berbicara sangat berwibawa, baik dari tutur katanya sopan dan intonasinya lemah lembut. Karena hal itulah justru yang membuat Rohman akhirnya cukup yakin untuk menerima yang akan Rohman jalani. Akhirnya Pak David menerima Rohman dan memberitahukan kepadanya bahwa mulai besok, yaitu hari Selasa, Rohman sudah boleh bekerja di perusahaan itu sebagai security di satu bank konvensional di Jakarta itu. Di akhir percakapan antara Rohman dengan Pak David, kemudian Pak David memanggil salah satu office boy yang ada di kantor itu untuk mengantar Rohman menuju loker dan memberikan satu loker yang di situ sudah tersedia seragam security yang akan dipakai oleh Rohman untuk bertugas. Rohman merasa senang dan dia bersyukur karena sudah diterima bekerja sebagai karyawan di situ. Setelah selesai interview, kemudian akhirnya Rohman pulang, diantar oleh Ridwan ke kosannya.
dengan menggunakan motor milik Ridwan. Pada malam harinya di kosan itu mereka ngobrol, berbincang-bincang sambil minum kopi. Di tengah perbincangan antara Ridwan dengan Rohman, Ridwan menyampaikan di kantor tersebut ada salah satu karyawan yang bernama Astrid yang sering ketahuan tertidur lelap di kantor tersebut, tepatnya di lantai 3 di gedung tersebut. Pak David ini selalu terlihat agak aneh. Beliau kadang-kadang suka melakukan satu hal yang membuat Ridwan ini penasaran. Pak David terkadang suka mengoleskan di lawang pintunya itu, seolah-olah mengoleskan parfum yang baunya seperti parfum kakek-kakek. Tidak terasa obrolan Rohman dan Ridwan itu berlangsung sehingga mereka menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera tidur supaya stamina mereka terjaga untuk kegiatan keesokan harinya. Di awal Rohman bekerja, dia tidak menemukan ada keanehan atau keganjilan apapun yang terjadi. Pak David pun itu terlihatnya seperti biasa-biasa saja, hanya sebatas urusan pekerjaan. Astrid yang bekerja sebagai customer service tidak ada kejanggalan apapun di mata Rohman. Dan alhamdulillah Rohman menikmati pekerjaannya hari demi hari di tempat yang baru Rohman bekerja itu dengan suasana yang cukup enak. Dan hampir 1 tahun Rohman menjalani tugas sebagai seorang security dan suasana kerja pun semakin hangat, di mana Rohman sudah mulai hampir mengenal seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Rohman mulai dekat dengan beberapa karyawan di situ, bahkan dengan Astrid. Mereka sering ngobrol berdua. Bahkan sempat di suatu malam mereka ngopi bareng di sebuah kafe, berbicara dan ngobrol ke sana ke sini. Mereka saling mengenal satu sama lain pada akhirnya. Dan di situ Astrid pun bercerita, setiap sore Astrid selalu mendapatkan pesan di handphonenya dari Pak David yang menyampaikan bahwa Pak David menunggu Astrid di lantai 3. Dan saat itu Astrid selalu yakin bahwa yang mengirimkan pesan itu adalah Pak David. Dan tanpa sungkan-sungkan Astrid menyampaikan bahwa Pak David ini selalu mengajaknya untuk berhubungan intim di lantai 3. Tentunya pada saat semua karyawan sudah pada pulang. Bahkan ketika Astrid berada di kos pun, Pak David selalu datang ke tempat kosnya pada malam hari. Walaupun Astrid merasa heran, kok bisa Pak David masuk ke kosnya padahal gerbang kos itu digembok. Ya mungkin dipikir Astrid waktu itu Pak David punya kuncinya, sehingga dia bisa masuk dengan bebas ke tempat kos itu. Dan perihal Pak David bisa masuk di tengah malam itu, Astrid tidak pernah menanyakan tentang hal itu. Namun di sini terbayang oleh Rohman, dia mengingat kembali apa yang diceritakan oleh Ridwan, bahwa Pak David itu tidak pernah terlambat pulang ke rumah. Kenapa? Karena dia selalu berpamitan tepat pada jam pulang. Dan dia selalu pamit ke karyawan-karyawan yang lain yang ditemui ketika menuju mobilnya yang ada di parkiran basement. Jadi Rohman pun berpikir hal itu tidak mungkin kalau Pak David yang melakukan. Dan rekannya mengatakan tidak pernah melihat sosok Pak David datang di malam hari. Muncul pertanyaan di dalam benak Rohman. Jadi sebenarnya siapa sosok yang diceritakan Astrid yang menyerupai Pak David itu? Lalu apa yang dirasakan Rohman ketika ngobrol dengan Astrid? Dikarenakan hubungan mereka mulai dekat, maka muncullah satu perasaan kasihan kepada Astrid. Itulah yang dirasakan oleh Rohman. Rasa penasaran Rohman yang begitu menjadi-jadi, inilah yang membuat Rohman akhirnya tergerak untuk mencari tahu
ada apa sebenarnya yang terjadi ini? Di satu hari, ketika Rohman mendapatkan shift malam, pada sore harinya kurang lebih pukul 5 sore, di mana Rohman memang masuk di sore hari, dia melihat Astrid masih duduk di ruang kerjanya, dan Rohman pun diam-diam memperhatikan gerak-geriknya Astrid. Sudah 1 jam berlalu, Astrid masih terlihat berada di tempat yang sama. Akhirnya Rohman memutuskan untuk bertanya, "Kenapa masih belum pulang?" Astrid menjawab, Pak Rohman, iya nih Pak, masih banyak pekerjaan." "Oh ya, semangat ya Astrid." Lalu akhirnya Rohman pun meninggalkan dan kembali ke pos tempat di mana dia bekerja. Sambil menunggu Astrid membereskan pekerjaannya, Rohman pun menyalakan 1 batang rokok. Dikarenakan memang saat itu adalah saat di mana jam operasional sudah tutup. Jadi bolehlah kalau kerja sambil merokok di pos. Dan tidak lama kemudian, sekitar pukul 6:30, Rohman melihat Astrid berjalan menuju ke arah gerbang luar. Dan Rohman pun dia menyapa Astrid, namun anehnya Astrid hanya membalas dengan senyuman saja. Rohman basa-basi kepada Astrid untuk mampir dulu dan mengajaknya ngopi-ngopi dulu. Namun kembali Astrid hanya menjawab dengan sebuah senyuman. Rohman hanya berpikir mungkin Astrid sedang lelah dan dia ingin beristirahat dan langsung menuju kosnya. Terlihat Astrid pun berjalan menuju tepi jalan. Sampai di situ Rohman tidak memperhatikan lagi keberadaan dan kondisi Astrid yang sedang menunggu kendaraan yang akan mengantarkannya ke tempat kosnya. Namun beberapa jam kemudian, Rohman mencoba untuk menghubungi Astrid melalui chatting untuk memastikan apakah Astrid baik-baik saja dan sudah sampai di kosnya. Namun tidak ada jawaban dari Astrid. Rohman berpikir mungkin Astrid sudah tidur karena lelah. Namun Rohman merasa penasaran tentang apa yang diceritakan oleh Ridwan mengenai kondisi di mana Ridwan terkadang sering melihat Astrid berada di lantai 3. Akhirnya Rohman memutuskan untuk melakukan kontrol dan pengecekan ke setiap lantai di gedung itu. Dan sekaligus dia mau lihat ada apa di lantai 3. Akhirnya dengan memberanikan diri, dia berjalan dan dia menyalakan lampu-lampu yang dia lewati agar tidak mempersulit pada saat dia lagi melakukan pengontrolan. Dia nyalakan lampu-lampu di jalan, di ruangan yang dia lewati agar tidak terkesan horor. Tangga demi tangga Rohman lewati hingga akhirnya Rohman sampai di lantai 3. Dan apa yang terjadi? Rohman cek satu persatu jendela ruangan yang ada di lantai 3. Dan betapa kagetnya Rohman melihat sosok yang membuat dia sangat ketakutan. Ketakutan yang amat sangat. Dan betapa kagetnya setelah akhirnya Rohman melihat sebuah pemandangan yang sangat membuat Rohman takut setengah mati. Lututnya gemetaran sampai tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Untuk berdiri saja, Rohman hampir saja terjatuh. Apa yang Rohman lihat? Rohman melihat sosok tinggi besar, kulitnya berwarna agak kehijauan, terlihat jelas dari tempat Rohman berdiri saat itu. Kupingnya lancip, hidungnya seperti paruh burung, bertaring panjang, dengan tangannya yang sangat panjang menjuntai ke lantai. Sedang berdiri di depan sosok wanita yang menyerupai sosok Astrid. Tepat di salah satu ruangan di sudut, di ujung lorong lantai 3 itu. Lalu Rohman coba kuatkan diri untuk memastikan apa yang terjadi saat itu. Rohman ingin melakukan sesuatu, tapi Rohman bingung harus melakukan apa. Dikarenakan rasa takut yang dirasakan oleh Rohman, akhirnya dia melangkah pelan-pelan menuju tangga dan segera berlari keluar. Walaupun dalam kondisi lemas, dan dia segera berlari menuju pos. Sampai-sampai dia lupa pintu customer, lupa dia kunci.
Rohman mencoba menenangkan diri. Dia duduk di pos, kemudian dia menyalakan sebatang rokok dengan napas yang terengah-engah. Terbayang dengan jelas di mata Rohman, sosok yang baru saja dia lihat itu masih terbayang dengan jelas. Untuk mengusir ketakutan itu, akhirnya Rohman menyalakan HP-nya dan dia menyalakan ayat-ayat Al-Quran yang kebetulan memang dia sudah download sebelumnya. Setelah Rohman merasakan bahwa dirinya sudah mulai tenang, kurang lebih 3 jam barulah dia merasakan sudah mulai suasana kondusif dan sudah mulai dia merasa tenang. Tapi karena kepenasaran daripada Rohman ini, akhirnya dia mencoba untuk mengecek kembali. Dia melakukan pengecekan ulang ke lantai 3 itu. Dan dia berjalan memberanikan diri ke lantai 3 itu dengan diiringi suara lantunan Al-Quran yang ada di HP-nya yang dia bawa. Dan benar saja apa yang terjadi. Dia melihat di situ ada sosok Astrid yang tergeletak lemas. Akhirnya Rohman berusaha menolong Astrid dan berusaha menyadarkan Astrid. Dari mana dia tahu sebelumnya bahwa itu Astrid? Karena dia mencoba untuk melakukan pengecekan dengan memanggil nomor Astrid dari handphonenya. Dan ternyata benar. Handphone Astrid itu berdering. Maka Rohman yakin bahwa itu adalah Astrid. Rohman sempat terhenti dan dia berpikir, kalau ini Astrid, jadi yang tadi pamit mau pulang, yang terlihat itu adalah sosok Astrid, itu siapa? Terus dia pun berpikir, sosok yang tinggi besar hijau itu pun siapa? Mulai Rohman merasakan ketakutan kembali. Namun apa yang dilakukan Rohman? Dia mencoba membantu dan membangunkan Astrid terlebih dahulu. Dan ketika Rohman menghampiri Astrid, kemudian Astrid dibangunkan oleh Rohman, Astrid langsung dengan refleks dia menanyakan keberadaan Pak David. Dia bilang, di mana Pak David? Akhirnya Rohman tidak mau ambil pusing. Dia bilang kepada Astrid, udah, sekarang kita ke pos dulu, jangan di sini. Akhirnya mereka pun berdua berjalan di mana Astrid dibopong oleh Rohman menuju pos. Setelah sesampainya mereka di pos, Rohman memberikan segelas air minum untuk diminum oleh Astrid. Terlihat sosok Astrid begitu lesu, pucat, dan tidak sanggup berkata apapun. Karena Rohman tidak mau mengganggu kondisi Astrid, akhirnya dia pun membiarkan Astrid tanpa banyak bertanya kepada Astrid tentang apa yang sudah terjadi. Namun Rohman mulai bertanya kepada Astrid sambil coba memesan taksi online untuk mengantarkan Astrid pulang. Tetap saja jawabannya, Astrid sama sekali tidak mengatakan apapun. Dia seperti linglung, dan Rohman pun menahan pertanyaan dan penjelasan tentang atas apa yang tadi Rohman lihat. Singkat cerita, keesokan harinya yang kebetulan itu adalah hari libur, Rohman mengirimkan pesan via WA kepada Astrid. Rohman mengatakan kalau dia mau main ke kosannya Astrid. Dan alhamdulillah ternyata Astrid mengizinkannya untuk bermain ke tempat kosnya. Ya sekalian pikir Rohman, dia ingin ngobrol membahas soal kejadian tadi malam. Namun sebelum Rohman mampir ke kosannya, Rohman pun menjemputnya di tempat kerja menggunakan taksi online. Di tengah perjalanan, mereka membeli cemilan dan minuman ringan terlebih dahulu, agar perbincangan tidak terlalu menegangkan. Sesampainya di kos Astrid, Rohman menceritakan tentang sosok tinggi besar dan tangan panjang menjuntai ke lantai yang berdiri di hadapan Astrid pada malam itu. Dan ternyata Astrid pun membalas cerita Rohman ini. Dia bilang bahwa kemarin malam selepas maghrib dia mendengar suara Pak David memanggilnya dari lantai 3. Tapi Rohman berpikir aneh saja. Dari lantai 3 kok bisa terdengar sampai ke lantai 1?
Itu bukan Pak David, Astrid. Sadar, Astrid. Itulah yang disampaikan Rohman kepada Astrid pada saat mereka bertemu itu. Namun Astrid tetap bersikeras bahwa yang dia lihat adalah sosok Pak David. Lalu Astrid kembali meneruskan ceritanya. Dia mengakui sebenarnya dia pun bingung kenapa dia tiba-tiba sangat suka dengan Pak David. Malah dia sangat kesulitan kalau tidur malam. Selalu terbayang sosok wajah Pak David. Dan Astrid juga mengakui kalau dia sering mengalami mimpi bertemu dengan Pak David. Lalu Rohman berpikir ini sudah keterlaluan. Akhirnya Rohman mengajak Astrid untuk mendatangi guru ngaji Rohman yang tinggalnya di Bandung. Tujuan Rohman adalah mau membantu Astrid supaya Astrid bisa diruqyah. Akhirnya mereka sepakat antara Astrid dengan Rohman dan akhirnya mereka menentukan mencari waktu yang tepat untuk pergi ke Bandung. Pada hari Sabtu, pada dini hari, Rohman dan Astrid melakukan perjalanan ke Bandung menuju rumah kediaman guru ngajinya Rohman. Ridwan pun menyetujui apa yang akan Rohman lakukan terhadap Astrid. Tepat pukul 3 sore, akhirnya Rohman dan Astrid sampailah di Bandung. Setibanya di terminal, salah satu travel yang mereka tumpangi, Rohman akhirnya melakukan sholat asar dulu di musola yang dimiliki oleh perusahaan travel tersebut. Dan terlihat Astrid menunggu saat Rohman sedang melakukan sholat. Dan hal aneh terjadi ketika Rohman sedang melakukan sholat asar. Rohman merasa pundaknya itu berat dan merasa punggungnya itu panas. Tidak biasanya seperti itu. Tapi Rohman coba berbaik sangka, mungkin karena kondisi AC-nya tidak menyala sehingga kondisinya terasa panas badannya. Setelah selesai melakukan sholat asar, Rohman dan Astrid meneruskan perjalanan menuju ke rumah guru ngajinya Rohman. Katakanlah namanya Ustadz Mamat. Setibanya Rohman dan Astrid di rumah Ustadz Mamat yang berada di bagian Bandung Timur, Ustadz Mamat mengajak mereka berbincang-bincang ringan terlebih dahulu sambil mencicipi hidangan yang disediakan oleh istri Pak Ustadz. Lalu Ustadz Mamat pun mulai membahas dengan Rohman tentang kondisi apa yang dialami oleh Astrid saat itu. Dan tiba-tiba hal yang sangat mengejutkan terjadi, di mana tiba-tiba Astrid kesurupan. Matanya melotot tajam memandang matanya Ustadz Mamat sambil mengeram dan Astrid berkata, "Kamu tidak akan mampu mengalahkanku." Anehnya, reaksi Pak Ustadz Mamat hanya tersenyum saja dan ekspresinya sungguh membuat Rohman menjadi tenang. Tidak berapa lama, dengan segera Ustadz Mamat langsung melakukan ruqyah kepada Astrid dengan membacakan surat-surat Al-Quran. Astrid yang ketika itu kerasukan langsung meronta-ronta, berteriak kepanasan. Ustadz Mamat lalu bertanya kepada jin yang merasuki Astrid itu, "Hei kamu jin, mau keluar sendiri atau mau dipaksa? Atau kamu mau saya binasakan sekalian?" Tidak ada jawaban dari jin itu. Dia terus mengeram. Tanpa bertanya lagi, Pak Ustadz meneruskan proses ruqyahnya. Lalu Pak Ustadz mengancungkan jari telunjuknya ke arah Astrid dan meminta kepada Allah supaya membumi hanguskan jin itu dengan ayat yang akan dibacakan selanjutnya. Jin itu pun kembali meronta-ronta dan mengatakan sesuatu. "Kami sudah membuat perjanjian dengan orang itu. Saya tidak akan berhenti sampai saya mendapatkan imbalan. Dia menjadikan orang ini sebagai persembahan untuk bangsa kami." Begitulah yang disampaikan, yang diucapkan oleh jin tersebut. Dengan rasa penasaran, Rohman pun ikut bertanya kepada jin yang merasuk ke tubuh Astrid itu, "Emang apa yang diinginkan orang yang nyuruh kamu itu?" Dan jin itu menjawab dengan berteriak karena menahan rasa sakit efek dari ruqyah itu, "Kekayaan, pesugihan,
Refleks saja, Rohman berucap istighfar setelah mendengar jin itu berbicara. Ketika itu, Rohman melihat pandangan Ustadz Mamat semakin tajam mengarah kepada matanya Astrid. Lalu Pak Ustadz menyuruh istrinya untuk membawakan kain yang akan dia pakai untuk menutupi kepala Astrid. Selanjutnya, apa yang dilakukan Ustadz Mamat itu? Ustadz Mamat menyembelih jin itu dengan tangannya yang sudah dibacakan doa sebelumnya. Terdengar di balik kain hitam itu suara Astrid seperti suara kambing yang sedang disembelih. Dan tidak lama kemudian, tubuh Astrid pun terjatuh lemah di lantai. Kami sudah membuat perjanjian dengan orang itu. Saya tidak akan berhenti sampai saya mendapatkan imbalan. Dia menjadikan orang ini sebagai persembahan untuk bangsa kami. Setelah selesai meruqyah, Ustadz Mamat menyuruh Rohman untuk menyuapi Astrid dengan 1 sendok madu hitam yang sudah dibacakan ayat ruqyah. Seketika itu, Astrid langsung muntah kosong beberapa kali setelah menelan madu itu. Dan alhamdulillah, Astrid terlihat segar dan ceria setelah diruqyah oleh Ustadz Mamat. Akhirnya, Astrid pun disuruh beristirahat di salah satu kamar di rumah Ustadz Mamat, di mana kamar itu adalah kamar anaknya yang sedang kuliah di luar negeri. Dan Rohman pun pulang ke rumah orang tuanya, sekaligus ingin melihat keadaan warung yang Rohman titipkan kepada ibunya. Keesokan harinya, Rohman dan Astrid pamit kepada Pak Ustadz untuk kembali ke Jakarta. Dan singkat cerita, setibanya mereka di Jakarta pada malam hari sekitar pukul 7, Rohman mengajak Astrid untuk ngopi dulu di tempat di kafe yang biasa mereka nongkrong. Rohman memperhatikan gelagat Astrid sepertinya sudah mulai membaik. Aura di wajahnya tidak terlihat suram seperti sebelumnya. Dan yang membuat Rohman sedikit aneh, selama mereka ngobrol-ngobrol dan berbincang, Astrid sama sekali tidak pernah lagi membahas mengenai Pak David. Seolah-olah dia sama sekali sudah lupa mengenai Pak David. Dalam hati, Rohman berkata, tumben banget. Biasanya dia selalu dengan penuh semangat. Dia bercerita mengenai Pak David, yang terkadang membuat Rohman merasa jenuh mendengarnya. Sedikit kita flashback ke belakang, ketika Ustadz Mamat memberitahukan kepada Rohman saat Astrid tertidur di rumahnya. Beliau bilangnya begini, Man, teman kamu ini sudah diberi tanda sebagai tumbal untuk pesugihan. Untung saja belum terlambat. Teman kamu selamat karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohman sangat bersyukur dengan pertolongan Allah, dengan sinyal-sinyal dan segala petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam itu, apa yang dirasakan Rohman, kopi yang dia nikmati itu terasa nikmat dengan obrolan-obrolan seru bersama Astrid. Dan Astrid yang akhirnya menyadari semua apa yang telah terjadi kepada dirinya dan mengingat apa yang dilakukan oleh Rohman, akhirnya dia pun mengucapkan terima kasih berulang kali. Bahkan dia mengatakan, pantesan kalau aku begini dan begitu, cerita Astrid. Dan juga semua keanehan-keanehan yang dialami oleh Astrid, semua diceritakannya kepada Rohman pada malam itu. Setelah mereka rasa cukup untuk malam itu mereka ngobrol dan ngopi, akhirnya Rohman pun mengantarkan Astrid pulang ke kosannya. Dan Rohman kembali juga pulang ke kosannya di mana Ridwan ngekos. Sesampainya di kosan Ridwan, Rohman menceritakan semuanya kepada Ridwan. Dan apa yang terjadi dan seperti apa reaksi Ridwan, dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Walaupun tidak diungkapkan siapa pelakunya dan siapa yang melakukan pesugihan itu. Namun prediksi sudah cukup kuat. Ya, siapa lagi orangnya?
Keesokan harinya Rohman pun bekerja di Sipagi. Di sana dia melihat Astrid yang terlihat putih, cantik dengan rambut lurusnya sedang melayani tamu. Dan pada siang harinya, yaitu jam istirahat, Rohman pergi ke kantin untuk membeli makanan. Dan di salah satu kursi kantin, itu terlihat Astrid sedang duduk memainkan HP-nya. Rohman segera menghampiri dan menanyakan keadaannya hari itu. Astrid menjawab, "Alhamdulillah, semua sudah benar-benar normal kembali. Aku sudah sehat kok," kata Astrid. Rohman pun merasa lega mendengarnya. Namun Rohman tidak duduk di situ. Takut digosipin aneh-aneh oleh karyawan lain. Jadi Rohman memutuskan untuk membawa makanan Rohman yang sudah dibeli itu ke pos security. Tidak lama setelah Rohman makan, terdengar telepon berbunyi di pos itu. Dan ternyata yang menelepon itu adalah Pak David. Ketika dia mengetahui bahwa itu Pak David yang menelepon, sejenak dia diam dan refleks kaget mengetahui bahwa yang menelepon tersebut adalah Pak David. Ternyata Pak David hanya minta untuk diambilkan obat di kotak P3K. Hal ini membuat Rohman cukup merasa lega. Akhirnya Rohman mengantarkan obat ini langsung ke kantornya Pak David. Rohman pun langsung beranjak menuju kantor Pak David yang terletak di lantai 2. Sesampainya Rohman di depan ruangan Pak David, terlihat beliau sedang sakit kondisinya. Awalnya Rohman tidak ngeh penyakit apa yang menyerang Pak David. Sampai akhirnya 2 minggu berlalu, kondisi Pak David masih juga belum sembuh. Malah terlihat semakin parah. Bibirnya mulai sedikit membiru, tubuhnya menjadi kurus kering, kantong matanya hitam. Disitulah Rohman mulai mengira-ngira, apa jangan-jangan mungkin betul apa yang dia pikirkan. Namun Rohman tetap berpikiran positif tentang kondisi itu. Malah Rohman doakan mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Karena tidak dapat dipungkiri, kondisi Pak David sungguh mengkhawatirkan. Namun takdir berkata lain. Tepat pada tanggal 15 September 2017, Pak David meninggal dunia. Tidak ada diagnosa yang jelas pada penyakit yang diderita oleh Pak David ini. Rohman hanya bisa meyakini, jika Allah sudah berkehendak, maka semua terjadilah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu Rohman, Astrid, dan Ridwan, juga karyawan-karyawan lainnya, mereka bersepakat untuk pergi ke rumah duka dan dilanjutkan ke pemakaman bersama-sama. Awalnya, pemakaman Pak David itu berjalan lancar-lancar saja. Diakhiri pembacaan doa yang dipimpin oleh ustadz setempat. Baru saja mereka selesai berdoa, tiba-tiba ada segerombolan orang-orang yang juga membawa keranda. Mereka marah-marah dan berkata kepada mereka yang masih ada di lokasi pemakaman Pak David, "Kalian ini bodoh apa memang sengaja menukar lokasi liang lahat?" "Kenapa emangnya, Mas?" saut salah satu dari kami. Dan mereka pun menjelaskan bahwa lubang kuburannya itu tertukar. Jadi tempatnya Pak David itu bukan di situ, tapi di tempat yang lain yang tidak terlalu jauh dari situ. Namun setelah sekian lama berdiskusi, akhirnya mereka tetap kekeh, tetap bersikeras supaya kuburan di mana Pak David dimakamkan itu dibongkar kembali. Singkat cerita, akhirnya keluarga Pak David mengalah dan terpaksa harus menuruti kemauan mereka, dan memang kondisinya adalah mereka salah. Lalu mereka pun menggali kembali kuburan Pak David dibantu oleh para penggali kubur. Dan betapa terkejutnya sampai membuat Rohman menangis ketakutan mengingat kuasa Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Setelah kuburan Pak David kembali dibongkar, papan penutup mayitnya itu
hangus, terbakar, dan bahkan masih menyisakan bara api di kayu itu. Dan jenazah Pak David, penyok wajahnya seperti habis ditimpa oleh martel yang besar, mengeluarkan darah. Rambutnya yang hitam tiba-tiba berubah menjadi putih, seperti uban, namun sebagian seperti habis terbakar. Bahkan kain kafannya pun mengeluarkan bau menyengat seperti karet terbakar. Semua orang yang menyaksikan itu ketakutan. Ada yang menjerit, ada yang menangis, bahkan ada yang berlari, tidak mau menyaksikan itu. Sedangkan Rohman saat itu, dia hanya menangis terisak-isak mengingat semua dosa-dosa. Karena Rohman meyakini bahwa siksa kubur itu ada. Dan apa yang terjadi? Akhirnya segerombolan orang-orang itu, keluarga yang lain itu, melihat dan menyaksikan kondisi kuburan seperti itu. Akhirnya mereka mengikhlaskan untuk dikuburkannya kembali tetap di tempat yang sama. Dan mereka mengalah, mereka akan pindah ke tempat yang lain. Dan mereka pun segera pergi membawa keranda jenazahnya itu menuju liang lahat yang lain. Singkat cerita, setelah Rohman menyaksikan pemandangan yang menggetarkan jiwa, Rohman jadi sering menimba ilmu agama. Rohman sering ikut hadir di kajian-kajian ilmiah mengenai agama Islam. Dan kadang Rohman mendengarkan ceramah-ceramah di HP Rohman. Begitu juga dengan Astrid, yang akhirnya dia berhijab menutup seluruh auratnya. Karena sering juga Rohman ajak Astrid ke kajian-kajian. Di tahun 2019, akhirnya Rohman memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu karena Rohman mulai paham tentang riba. Dan juga Astrid yang resign dan pindah kerja ke bidang kuliner. Di tahun itu tepatnya di Bandung, yang akhirnya Astrid menjadi istri Rohman di tahun 2019. Sedangkan temannya Rohman yaitu Ridwan masih tetap bertahan di sana dengan jabatan yang semakin meningkat. Ya, walaupun pada akhirnya antara Rohman dan Ridwan ini berbeda paham tentang riba, tapi mereka tetap berteman baik sampai saat ini. Sobat Malam Mencekam sekalian, itulah tadi sebuah kisah yang disampaikan oleh Rohman yang dialaminya sendiri. Banyak hal yang terjadi di dunia ini. Bukan hanya Rohman yang mungkin mengalami. Siapa tahu Anda dan yang lain juga, siapa tahu kita. Moral apa yang kita bisa ambil dari cerita yang disampaikan oleh Rohman? Terkadang, orang untuk mencapai kejayaan di dunia, ketenaran dan kesuksesan di dunia, terkadang manusia ini memilih jalan pintas. Maunya instan, dengan melakukan pesugihan, bahkan berani menumbalkan orang-orang yang mereka cintai untuk menjadi korban demi kejayaan dan kesuksesan dunia. Ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa semua kesuksesan itu hanya bisa diraih dengan kerja keras. Semua kesuksesan itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Malam Mencekam sekalian, saya yakin dan percaya Anda semua dapat menyimpulkan apa yang baik dari cerita ini, apa yang tidak baik dari cerita ini. Pesan kami, ambil yang positif, buang yang negatif. Yang terpenting adalah dunia ini adalah darul asbab. Kita tetap harus berupaya dan berikhtiar untuk mendapatkan rezeki. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan rezeki untuk kita di dunia ini. Terima kasih buat Sobat Malam Mencekam yang sudah mengklik dan menonton video ini. Oh ya, jangan lupa, buat Anda yang mungkin memiliki kisah pengalaman pribadi yang cukup horor dan mencekam,
Silakan Anda untuk mengirimkannya via email yang sudah kami sediakan. Siapa tahu Anda akan menjadi narasumber di studio kami, atau bahkan kami akan menceritakan pengalaman-pengalaman Anda dan mengisahkan cerita Anda, tentunya di channel Malam Mencekam. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat Pak Rohman yang sudah mengirimkan cerita ini. Akhir kata, saya Yudi dan tim Malam Mencekam, kami mohon pamit dan kita bertemu lagi di video-video berikutnya, yang tentunya tidak kalah seru dan mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.